Pemirsa, penyakit cacar hingga kini masih ditemukan di Kota Denpasar, meskipun jumlah kasusnya relatif kecil dan tidak masuk dalam kategori wabah. Penyakit yang disebarkan oleh virus ini akan terus ada. Meski demikian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan, kemunculan kasus cacar merupakan kondisi yang masih bisa ditemukan setiap tahunnya. Namun, jumlah tersebut belum mengkhawatirkan. Penyakit cacar akan terus ada, biasanya 1 hingga 2 kasus, sehingga tidak menjadi wabah. Saat ini pihaknya mengaku belum menerima laporan terkait adanya kasus. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang terjangkit melakukan perawatan di rumah sakit. Selain itu, jumlah kasus yang sedikit atau belum dikategorikan sebagai wabah membuat pemetaan atau pendataan belum bisa dilakukan. Senada dengan hal tersebut, dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Wangayo, Dr. Diah Ayu Saraswati menjelaskan, hingga saat ini tidak ada peningkatan signifikan terkait kasus cacar di masyarakat. Menurutnya, cacar dapat menyerang semua kelompok usia, namun lebih dominan terjadi pada anak-anak. Ia menjelaskan, cacar merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya terjadi melalui droplet. Oleh karena itu, penderita disarankan untuk melakukan isolasi sementara. Jika ada yang terkena cacar, sebaiknya diisolasi dan tidak masuk sekolah dulu sampai lesi kulitnya mengering, karena masih sangat menular. Mengenai pencegahan, Dr. Diah menyebutkan, langkah utama adalah menjaga daya tahan tubuh, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu, vaksinasi cacar juga tersedia dan biasanya diberikan pada anak-anak usia balita. Meski demikian, vaksin tidak menjamin tidak terkena cacar, tapi gejalanya akan lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksin. Ia juga meluruskan anggapan bahwa cacar hanya terjadi sekali seumur hidup. Pada dasarnya cacar memang umumnya hanya 1 kali, tapi virusnya tetap ada di dalam tubuh dalam keadaan dorman. Kalau daya tahan tubuh menurun, bisa muncul sebagai herpes zoster. Herpes zoster sendiri lebih sering terjadi pada lansia, meskipun usia muda tetap beresiko jika daya tahan tubuh menurun. Secara langsung tidak, cuman biasanya pada saat pergantian cuaca atau mungkin kayak pancaroba sekarang karena daya tahan tubuh lebih turun untuk mungkin sering kehujanan pas berangkat sekolah atau pas musim layangan anak-anak banyak pada melayang, jadi biasanya agak meningkat memang kasusnya. Tapi jadi wabah banget itu enggak ya. Kalau untuk tingkat keparahan itu ada nggak dok? Misalkan sampai yang stadium ya, apa yang namanya? Enggak sih, biasanya untuk anak-anak yang dengan daya tahan tubuh cukup baik, biasanya nggak ada masalah. Mereka bisa seminggu aktivitas berulang biasa. Cuman mungkin pada orang-orang dengan penurunan daya tahan tubuh seperti pada imunokompromis, ada penyakit seperti kanker atau kelainan yang lain, itu bisa sampai rawat inap kadang-kadang seperti itu. Widya Stuti dan Mastike melaporkan.